Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, kali ini kami ingin berbagi tentang bagaimana cara menumbuhkan empati pada anak. Secara sederhana, empati adalah mengetahui dan merasakan apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain. Empati membutuhkan perasaan yang sangat mendalam untuk memahami orang lain. Dengan empati, kita bisa memiliki toleransi pada perbedaan pemahaman, sudut pandang, dan kepercayaan. Bahkan, mampu menjadikan kita menyadari dan merasakan akan kesulitan yang sedang dihadapi orang lain. Rasa empati juga mampu menjadikan kita merasa senang dan bangga atas prestasi dan kesuksesan yang diterima orang lain, bukan malah marah dan membencinya. Anak bayi menangis ketika mereka mendengar anak lain yang juga menangis. Mereka tertawa saat mereka mendengar suara yang membuat bahagia. Beranjak dewasa, banyak anak berusaha memeluk orang tua atau sahabatnya saat mereka merasakan kesedihan. Seiring pertumbuhan anak, rasa empati mampu menjadikan sikap dan perilaku anak menjadi lebih positif. Mereka memahami ketika melakukan kesalahan, mereka telah berbuat menyakiti orang lain, telah membuat orang lain sakit atau sedih. Kita bisa melatih empati ke anak dengan cara membantu anak kita mengetahui perasaan orang lain. Contoh, jika kita berkata atau melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, bantulah anak kita untuk memahami perasaan orang lain itu yang menjadi korban itu dengan mengatakan, misalnya, bagaimana nak perasaan temanmu? Apakah kamu juga mau merasakan seperti dia? Anak-anak belajar berempati melalui praktek nyata dalam menjaga dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Ketika dewasa, kita butuh penekanan pada pentingnya membantu orang lain dan toleransi pada perbedaan. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, diskusikanlah sudut pandang lain dari kejadian apa yang kita lihat di TV dan dari apa yang kita baca dari buku. Misalnya, kita bertanya kepada anak kita, apa yang sedang dirasakan atau difikirkan oleh tokoh itu? Yang kedua, tunjukkan perhatian terhadap orang lain. Misal, menjenguk tetangga yang sedang sakit atau membukakan pintu untuk orang lain. Ketiga, jika anak Anda mengeluh bahwa ada teman sekelasnya sengaja mendorongnya karena berjalan terburu-buru, jelaskanlah bahwa kadang-kadang ketika orang sedang terburu-buru, mereka tidak melihat sekitar. Mereka tidak bermaksud untuk mendorong atau menyakiti siapapun. Keempat, toleransi terhadap perbedaan. Misal, satu ketika anak kita berkata, Bu, tetangga kita kok memakai pakaian yang lucu ya? Maka jelaskanlah. Bisa dengan cara ini atau dengan cara yang lain. Misalnya, bahwa setiap orang memakai pakaian karena mereka memiliki budaya yang berbeda. Mereka memiliki agama yang berbeda, kebiasaannya berbeda. Misalkan ada contoh dialog seperti ini. Ada seorang anak dan ayah sedang berbincang-bincang. Anak bertanya kepada ayahnya, "Yah, kenapa nenek menangis?" Sang ayah menjawab, "Nenek sedang bersedih, nak. Salah satu temannya baru saja meninggal dunia. Kesini, nak, duduklah di samping ayah. Apakah kamu masih ingat ketika hewan kesayanganmu meninggal?" Anak menjawab, "Iya ya, aku sangat sedih." Lalu ayah melanjutkan, "Coba bayangkan perasaan nenek yang kehilangan salah satu temannya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu nenek?"
Sang anak menjawab, aku akan memeluk nenek ya, apakah boleh? Ayah menjawab, baiklah nak, itu sangat bagus. Semoga kamu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih. Demikianlah sekilas tentang bagaimana cara menumbuhkan empati kepada anak. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT agar kita dijadikan orang tua yang mampu menumbuhkan empati kepada anak kita. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga anak-anak kita memiliki rasa empati yang sangat baik kepada orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.